umat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'abin Malik takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Ini sih omongan babe ya sebelum sekarang, tapi tunggu, ada video terbarunya. Rupanya entah dia lupa atau gimana, tapi ternyata dipanggil juga sama Pak Prabowo. Dan kabarnya dia mengatakan siap. Yang sebelumnya kan dia mengatakan jadi oposisi. Gimana sih? Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Gimana ya kalau dia contohnya kan video ini disodorkan kembali ke Babe. Be, gimana? Gimana tanggapan? Ya, oke. Ya, intinya kita diminta untuk membantu yang terbaru Bapak, dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita minta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, itulah video terbarunya, dia mengatakan siap diminta sama Bapak membantu. Tapi kan sebelumnya kenapa menyala-nyala sekali kan? Kalau kita lihat video yang tadi cuplikannya, siapapun nggak mau, tetap optimis katanya. Jadi oposisi, tapi siapa sangka ternyata ketika dipanggil sama Pak Prabowo, jadi nggak oposisi lagi, langsung masuk. Ini ada berita yang diberi judul, dulu mau oposisi hingga mati, kini bakal masuk kabinet Prabowo. Haikal Hasan lupa janji. Mari kita baca berita lengkapnya ini. Menarik. Tokoh yang getol memperjuangkan Prabowo Subianto sejak tahun 2019 untuk jadi presiden, Haikal Hasan Baras mendatangi rumah presiden terpilih Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Selasa yang lalu 15 Oktober 2024. Di sana ia memakai batik yang ditutupi jaket biru dongker. Haikal kini diisukan akan masuk ke kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Termasuk Haikal, sementara ada 60 tokoh yang datang pada hari kedua. Di antara mereka konon bakal ada yang menjadi calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan. Janji mau oposisi. Ini. Jauh sebelum hari ini, Haikal Hasan pernah menjadi ketua 2 Presidium Alumni PA 212. Waktu itu ia ogah memuji Presiden Jokowi meski apapun yang terjadi. Ucapannya terlontar dalam acara Indonesia Lawyer Club pada Selasa 29 Oktober 2019 yang lalu. Saat itu kabinet Jokowi Ma'ruf sudah terbentuk dan ia mengkritik Jokowi dengan pedas. Hingga akhirnya Haikal mengaku akan tetap beroposisi, siapa presiden dan menterinya. Saat itu Prabowo sudah ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Haikal tetap dengan pendiriannya kalau ia tidak peduli dan tetap menjadi oposisi. Lebih meyakinkannya lagi, waktu itu Haikal enggan berada di kubu pemerintah sebab katanya pemerintah memerlukan kritik untuk bisa menjadi lebih baik. Haikal menambahkan penjelasannya terkait penguasa yang baik menurut Islam. Sebaik-baiknya penguasa adalah penguasa yang mendekati kepada ulama. Tapi seburuk-buruknya ulama adalah yang mendekati pintu penguasa, ucap Haikal. Lalat yang mengerubungi bangkai itu lebih baik daripada ulama yang mengerubungi pintu penguasa. Dan kita pegang sampai kapanpun. Kita tetap oposisi sampai mati, tapi tetap uswatun hasanah dan akhlakul karimah. Bahwa kita akan tetap mengkritik pemerintah sampai terus supaya pada tetap check and balance dong, kata Haikal pada saat itu. Di lain tempat, Haikal juga dengan berapi-api mengaku kalau dia pernah bilang ke Prabowo, kalau Ketua Umum Gerindra itu jadi presiden, detik itu juga dengan disaksikan Allah, dia akan jadi oposisi. Nah, ini berita dan
pernyataannya terdahulu, kini yang terbaru diajakin sama Pak Prabowo gabung pemerintah, langsung mau tuh dia. Kenapa tuh kira-kira ya? Melihat berita ini, mari kita lihat komentar-komentar warganet bagaimana juga mereka menanggapi. Ini menarik ini kabar. Ahok pernah bilang, kalau mau tahu sifat asli manusia, kasih dia jabatan. Ini sampai di like lebih dari 200 orang. Ngeri loh ini, Allah yang menyaksikan katanya. Nggak bisa berkomentar lagi lah. Contoh orang yang nggak tahu malu, tong kosong nyaring bunyinya. Di like lagi lebih dari 600. Ludahnya biji. Oke. Udah tahu kan sekarang agama cuma dijadikan alat. Kirain bakal orang-orang kompeten yang terpilih, ternyata balas budi. Setel video ini di depan rumahnya pakai layar tancap. Kalau perlu pakai sound horeg biar mantep. Ada aja ini idenya. Kalau menurut teman-teman atas perubahan sikap atau keputusan dari Babe Haikal ini gimana ya? Kalau menurut kalian sendiri teman-teman menanggapi dari perubahan sikap atau posisi atau langkah yang diambil oleh Babe Haikal ini yang menjadi sorotan warganet menuai pro dan kontra, gimana tuh? Silahkan tuliskan tanggapan kalian ya di kolom komentar di bawah ini. Mari kita ramekan teman-teman.